Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Saya doakan semoga Anda selalu sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metabolisme karbohidrat. Kita akan membahas mengenai siklus TCA atau disebut juga dengan siklus Krebs yang merupakan salah satu poin penting di dalam metabolisme karbohidrat yang memiliki arti penting di dalam metabolisme energi dan metabolisme beberapa senyawa penting di dalam tubuh. Tujuan utama dari siklus Krebs atau TCA ini memang untuk menghasilkan energi yang selanjutnya digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Tetapi selain itu, siklus TCA memegang peranan penting di dalam metabolisme. Kenapa demikian? Karena siklus TCA juga menghasilkan beberapa senyawa antara yang kemudian digunakan untuk bahan baku biosintesis senyawa lain, ya, seperti senyawa alfa-ketoglutarat. Ini merupakan senyawa antara yang memiliki peranan penting di dalam beberapa metabolisme. Salah satunya adalah metabolisme asam amino. Di samping itu, siklus TCA ini merupakan titik temu antara metabolisme karbohidrat, metabolisme lipida, dan metabolisme protein. Di metabolisme lipida, senyawa asetil-CoA dan senyawa-senyawa antara yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat dan metabolisme yang lain ini bersatu, ya. Dalam metabolisme lipida, asetil-CoA memegang peranan penting karena digunakan sebagai bahan baku untuk pembentukan lipida tubuh. Sementara titik temu dengan metabolisme protein, beberapa asam amino masuk ke dalam siklus ini dan keluar dari siklus ini yang dalam bentuk senyawa-senyawa antara. Oke, sebelum saya lanjutkan video kita, ya silahkan bagi Anda yang belum subscribe terlebih dahulu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi siklus TCA ini merupakan salah satu siklus yang penting di dalam metabolisme tubuh kita. Nah, beberapa nama lain dari siklus TCA, orang sering menyebutnya sebagai siklus Krebs, ya. Disebut siklus Krebs ini terkait dengan ilmuwan penemunya, Sir Hans Krebs. Kemudian disebut dengan siklus TCA, ini disebabkan karena senyawa, ya, yang berperan di dalam metabolisme ini atau siklus ini adalah senyawa trikarboxylic acid. Kemudian orang juga sering menyebutnya sebagai siklus asam sitrat, ya. Karena senyawa pertama yang dihasilkan dari siklus ini yang merupakan hasil konjugasi antara asetil-CoA dan senyawa oksaloasetat adalah senyawa asam sitrat. Sehingga orang menyebutnya sebagai siklus asam sitrat. Ya, jadi asam sitrat merupakan senyawa pertama dihasilkan, kemudian nanti mengalami siklus, dihasilkan oksaloasetat, dihasilkan kembali asam sitrat, sehingga disebut dengan siklus asam sitrat. Nah, salah satu poin penting yang harus dijelaskan sebelum saya menjelaskan siklus TCA adalah perubahan senyawa asam pirufat yang dihasilkan dari reaksi glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA. Ya, karena kalau tidak ada senyawa asetil-CoA, maka senyawa-senyawa ini tidak bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Maka dari itu penting perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA, di mana asam pirufat ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi glikolisis. Nah, reaksi pembentukan asetil-CoA dari asam pirufat ini menjadi salah satu kontrol penting di dalam metabolisme. Karena kecepatan perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA ini menjadi pengontrol terjadinya reaksi-reaksi berikutnya, ya. Nah, reaksi ini dikatalisa oleh enzim kompleks, ya, namanya pirufat dehidrogenase kompleks, di mana dalam satu enzim ini berisi 3 kategori enzim yang
memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Nah, reaksi ini bersifat irreversibel ya. Artinya pada jalur ini pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA, tetapi asetil-CoA tidak bisa berubah kembali menjadi asam pirufat. Walaupun nanti ada perubahan senyawa-senyawa antara dari asetil-CoA menjadi asam pirufat, tetapi harus melalui jalur yang berbeda, tidak bisa melalui jalur ini. Nah, pada reaksi pembentukan asam pirufat menjadi asetil-CoA, ini memerlukan 3 enzim penting, ya, enzim penting yang kemudian disebut dengan pirufat dehidrogenase kompleks dan 5 koenzim, ya, dan 5 koenzim. Selain itu akan dihasilkan senyawa NADH2 yang setara dengan 3 ATP dalam setiap satu reaksi. Nah, apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah 3 enzim, ya. Nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian 5 koenzim, ya. Koenzim ini merupakan senyawa yang membantu reaksi atau yang membantu kerja enzim yang merupakan turunan dari vitamin. Kemarin kita sudah membahas kofaktor, ya. Kofaktor ini senyawa yang membantu kinerja enzim tetapi merupakan turunan dari mineral, ya. Sementara untuk koenzim ini merupakan turunan dari senyawa vitamin. Ya. Koenzim apa saja yang bekerja di dalam reaksi pirufat dehidrogenase kompleks? Yang pertama adalah TPP atau tiamin pirufosfat. Ya, kemudian ada lipoic acid. Kemudian ada FADH2 yang merupakan turunan dari vitamin flavin adenin nukleotida, ya. Kemudian NAD, ya, yang merupakan turunan dari tiamin adenin dinukleotida, ya. Kemudian yang kelima adalah senyawa koenzim A, ya. Jadi ada 5 koenzim yang bekerja di dalam pembentukan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, kalau kita perhatikan dari kelima senyawa koenzim ini merupakan turunan dari senyawa vitamin B kompleks. Ya, sekali lagi dari 5 koenzim ini merupakan turunan dari vitamin B kompleks. Maka dari itu mengkonsumsi vitamin B kompleks ini memegang peranan penting dari metabolisme karbohidrat dan metabolisme yang lain, terutama dalam proses pembentukan energi. Ya, sehingga kalau misalnya kita kekurangan vitamin B kompleks, tentu proses pembentukan energi di dalam tubuh ini akan terhambat. Karena apa? Karena pirufat tidak dirubah menjadi asetil-CoA. Sementara asetil-CoA ini merupakan senyawa yang menjadi pintu masuk ke dalam siklus TCA untuk dihasilkan energi, ya. Jadi sangat penting di dalam proses metabolisme. Oke. Nah, ini adalah enzim yang merupakan pirufat dehidrogenase kompleks, ya. Enzim yang merupakan pirufat dehidrogenase kompleks yang berisi 3 enzim penting di dalam proses metabolisme, yaitu ada enzim E1, ya. Kemudian ada enzim E2 yang memiliki peranan penting di dalam proses pembentukan senyawa asam pirufat menjadi senyawa asetil-CoA, di mana kinerja 3 enzim ini meliputi 6 tahap reaksi, ya. Yang pertama adalah reaksi perubahan pirufat, ya. Sebentar. Ya. Yang pertama adalah merupakan reaksi pembentukan hidroksimetil berasal dari senyawa pirufat yang dikatalisa oleh TPP. Ya, jadi TPP ini akan diikatkan pada senyawa pirufat membentuk hidroksimetil TPP, ya. Sementara
dari reaksi ini akan dilepaskan CO2. Jadi pirufat melepaskan CO2, kemudian bereaksi dengan TPP membentuk hidroksimetil TPP yang dikatalisa oleh enzim E1. Berikutnya, enzim E1 ini mengkatalisa senyawa hidroksimetil TPP ini untuk berikatan pada senyawa lipoid pada salah satu tangan, ya. Jadi senyawa lipoid ini mempunyai dua tangan dari gugus sulfur, tangan 1 dan tangan 2, di mana hidroksimetil ini diikatkan pada senyawa lipoid menjadi lipoid S-asetil, kemudian tangan yang kedua adalah lipoid SH. Ya. Nah, sementara pada reaksi yang kedua ini TPP dilepaskan dari senyawa hidroksimetil, sehingga kondisi ini akan menyebabkan ya senyawa asetil terikat pada satu senyawa S pada senyawa lipoil. Nah, enzim yang bekerja di sini adalah enzim E1. Kemudian reaksi yang ketiga adalah di mana senyawa lipoil S-asetil ini dilepas, kemudian diikatkan pada senyawa lipoil kedua pada tangan pertama. Ya, enzim ini dikerjakan oleh enzim E2. Sehingga terjadi perpindahan senyawa asetil yang tadinya ada di lipoil 1, kemudian terikat pada lipoil kedua. Nah, berikutnya tahap reaksi yang keempat adalah pemutusan senyawa lipoil 2 menghasilkan senyawa, nah sekali lagi reaksi yang keempat, pemutusan senyawa asetil dari senyawa lipoil 2 yang kemudian diikatkan pada senyawa CoA-SH menghasilkan asetil-CoA. Sementara senyawa lipoil berubah kembali menjadi senyawa lipoil 2-SH. Ya. Nah, berikutnya adalah senyawa yang sudah dilepaskan ini. Ya, ini kan kita sudah punya senyawa dari reaksi yang keempat adalah senyawa asetil-CoA. Ini merupakan senyawa produk utama yang kemudian nanti masuk ke dalam siklus TCA. Berikutnya adalah lipoil 2-SH. Ya, lipoil 2-SH ini bentuk awalnya adalah lipoil 2-SS. Sehingga pada tahapan reaksi yang kelima dan keenam adalah pelepasan senyawa H+ yang terikat pada lipoil SH. Ya, jadi ada dua senyawa H yang harus dilepas karena nanti senyawa lipoil SS ini akan digunakan untuk pembentukan asam pirufat menjadi asetil-CoA pada periode berikutnya. Ya, sehingga pada tahapan yang kelima ini adalah pelepasan senyawa SH dari lipoil 2. Nah, senyawa yang mengikat senyawa H dari lipoil 2-SH adalah senyawa FAD. Ya. Sehingga lipoil 2-SH akan berubah menjadi lipoil 2-SS, sementara FAD akan mengikat H yang dilepaskan oleh lipoil 2-SS membentuk senyawa FADH2. Ya, ini merupakan salah satu bentuk senyawa berenergi yang setara dengan 2 ATP. Nah, berikutnya tahapan yang keenam, ya, tahapan yang keenam adalah pengikatan FADH2 plus NAD menghasilkan FAD dan NAD. Ya, senyawa NAD menjadi senyawa NADH2 ini merupakan senyawa akhir yang dihasilkan dari reaksi ini. Ya, sehingga dari reaksi ini senyawa yang dihasilkan adalah asetil-CoA yang nanti akan masuk ke dalam siklus TCA, kemudian NADH2 ya, yang merupakan bentuk dari energi yang setara dengan 3 ATP. Sehingga di dalam reaksi ini akan dihasilkan energi bersih 1 NAD atau setara dengan 3 ATP. Nah, dari 1 molekul asam pirufat. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa 1 glukosa di dalam reaksi glikolisis akan menghasilkan 2 asam pirufat, sehingga dari reaksi ini 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 NAD atau setara dengan 6 ATP. Bahan bakunya adalah
pirufat, kemudian CoASH dan NAD ya. NAD yang merupakan turunan dari vitamin. Oke, cukup jelas ya. Reaksi ini merupakan reaksi pembentukan asetil-CoA yang merupakan bahan baku untuk proses pembentukan atau biosintesis atau siklus TCA ya. Ini adalah gambaran enzim E1, enzim E2 dan enzim E3 bekerja dalam bentuk siklus ya, di mana saya tadi sudah menjelaskan senyawa-senyawa yang terlibat di dalamnya, salah satunya adalah lipoil. Ini bahan baku awalnya adalah lipoil SH, kemudian nanti akan berubah lipoil SS, kemudian nanti akan menjadi lipoil SH, kemudian akan dirubah kembali menjadi lipoil SS yang digunakan untuk mengikat asam pirufat berikutnya. Sementara hasil akhir utamanya adalah pembentukan asetil-CoA ya. Nah, berikutnya setelah senyawa asetil-CoA dihasilkan, maka selanjutnya asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus TCA. Nah, siklus inilah yang akan saya jelaskan detail apa saja yang terjadi di dalam siklus TCA, kemudian molekul apa saja yang terbentuk, reaksi-reaksi apa saja yang terjadi, kemudian enzim apa saja yang terlibat, dan berapa energi yang dihasilkan dari setiap tahapannya. Nah, ini tujuan dari siklus TCA ya, berfungsi untuk mengoksidasi hasil glikolisis menjadi CO2 ya, menjadi CO2 dan juga menyimpan energi dalam bentuk ATP ya, NADH dan FADH. Ya, jadi ada 3 bentuk ya. Tapi sebenarnya ATP yang dihasilkan dari siklus TCA itu dalam bentuk GTP. Ya, GTP ini yang setara dengan 1 ATP. Kemudian siklus TCA ini merupakan sentral dalam siklus oksidatif dalam respirasi ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal kenapa ini merupakan siklus sentral, karena untuk reaksi oksidasi tidak bisa terjadi kalau tidak ada siklus TCA. Di samping itu kenapa menjadi sentral? Karena seluruh reaksi metabolisme baik lipida maupun protein ini harus melalui siklus TCA jika akan dibongkar untuk menghasilkan energi ya. Jadi ini merupakan reaksi katabolisme untuk karbohidrat ya dari glikolisis, kemudian siklus TCA, kemudian lipida yang merupakan dari reaksi beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA masuk ke siklus TCA, atau sebaliknya asetil-CoA bisa masuk ke dalam pembentukan lipida secara de novo, kemudian juga katabolisme protein ya, di mana protein ini memiliki beberapa privilege, salah satunya senyawa-senyawa protein bisa masuk langsung menjadi senyawa antara dalam siklus TCA. Selain asam amino tertentu juga harus masuk ke dalam siklus TCA melalui jalur asetil-CoA. Nah, kemudian untuk aktivitas keberlangsungan dari siklus TCA ini menghasilkan energi dan memerlukan beberapa senyawa penting ya. Ini adalah NAD yang diperlukan, kemudian FAD, ADP yang digunakan untuk menangkap senyawa H yang dihasilkan atau dilepas dari siklus TCA, sehingga dari NAD menjadi NADH, kemudian FAD juga akan berubah menjadi FADH, kemudian ADP akan berubah menjadi GTP, kemudian senyawa pirofosfat dan senyawa oksaloasetat ya. Kemudian menghasilkan senyawa intermediate penting yaitu asetil-CoA, alfa-ketoglutara dan senyawa oksaloasetat. Kenapa ini menjadi senyawa intermediate penting? Karena senyawa-senyawa ini nanti bisa digunakan sebagai bahan baku untuk biosintesis senyawa lain. Salah satunya adalah senyawa asetil-CoA ini diperlukan sebagai bahan baku untuk membentuk senyawa malonil, kemudian masuk ke dalam siklus pembentukan lipida tubuh ya, atau penyimpanan lemak ya, pembentukan lipida secara de novo dalam bentuk triasil gliserol atau trigliserida. Kemudian alfa-ketoglutarat ini merupakan salah satu bahan baku penting di dalam biosintesis asam amino ya, asam amino non esensial. Kemudian oksaloasetat juga merupakan bahan baku
pembentukan asam amino dan beberapa senyawa-senyawa penting di dalam tubuh. Ya, jadi kenapa ini dijelaskan? Karena ini nanti akan terkait dengan beberapa metabolisme, terutama metabolisme protein dan metabolisme lipida. Nah, kemudian merupakan prekursor untuk biosintesis makromolekul yang lain ya. Tadi sudah saya jelaskan seperti asetil-CoA, kemudian alfa-ketoglutarat dan senyawa oksaloasetat. Kemudian ada istilah penting ya di dalam metabolisme, ada istilah amfibolik ya. Nah, siklus TCA ini merupakan siklus yang bersifat amfibolik, yaitu siklus di mana dalam satu siklus terjadi dua kategori metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yang dimaksud adalah proses pemecahan makromolekul menjadi molekul yang lebih sederhana, ya. Itu tadi sudah saya jelaskan, salah satunya adalah asam sitrat, menjadi isositrat, alfa-ketoglutarat ya. Tetapi juga sekaligus anabolisme. Anabolisme ini adalah reaksi pembentukan. Sebagai contoh tadi ada alfa-ketoglutarat, kemudian oksaloasetat yang digunakan sebagai bahan baku pembentukan makromolekul lain. Itulah yang disebut dengan anabolisme. Karena di dalam satu siklus atau satu reaksi terjadi anabolisme sekaligus katabolisme, maka dinamakan sebagai reaksi amfibolik. Ya. Nah, jadi ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan katabolisme adalah untuk memproduksi molekul yang berenergi tinggi melalui proses katabolisme, ya, yaitu dengan pemecahan makromolekul menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian anabolismenya adalah memproduksi intermediate untuk prekursor biosintesis senyawa lain ya. Berbagai daur mengambil senyawa antara dalam siklus Krebs ya, sehingga siklus Krebs akan berkurang dan harus ada mekanisme untuk mengganti senyawa antara ya. Ini merupakan daur anaplerotik ya. Oke. Jadi ini adalah gambaran penting titik temu di mana antara siklus TCA dengan metabolisme yang lain. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa yang hijau ini merupakan jalur karbohidrat, sehingga dari reaksi glikolisis akan dihasilkan senyawa asetil-CoA. Dari asetil-CoA sekali lagi akan masuk ke dalam siklus TCA. Nah, titik temu dengan metabolisme lipida di senyawa asetil-CoA, di mana senyawa asetil-CoA ini merupakan hasil dari beta oksidasi yang dihasilkan asetil-CoA. Nah, kalau kita lihat garis ke kanan ini, asetil-CoA juga digunakan sebagai bahan baku lipogenesis untuk menghasilkan asam lemak. Nah, kalau kita lihat jalur yang berwarna kuning ini merupakan metabolisme protein. Ya, tadi sudah saya jelaskan, protein ini bisa masuk ke dalam siklus TCA melalui berbagai jalur. Ya, bisa melalui jalur asam pirufat. Ya, ini melalui jalur asam pirufat. Bisa melalui jalur asetil-CoA dan bisa juga melalui senyawa antara. Ya, jadi khusus untuk protein bisa masuk ke jalur manapun. Nah, masuk ke dalam siklus TCA, ini artinya bahwa senyawa ini akan didegradasi menjadi energi. Ya, sekali lagi senyawa-senyawa ini akan didegradasi menjadi energi. Oke. Nah, untuk siklus TCA, ya, jadi satu gugus asetil, sekali lagi satu gugus asetil yang memiliki molekul 2C masuk ke dalam siklus TCA dan keluar dalam bentuk CO ya, atau CO2 ya. Jadi sekali lagi gugus asetil yang terdiri dari molekul 2C masuk ke dalam siklus TCA dan keluar sebagai senyawa CO2 ya. Nanti saya akan jelaskan CO2 itu yang mana saja ya keluar dari siklus TCA. Kemudian dalam setiap siklus oksaloasetat digunakan umum membentuk sitrat. Kemudian setelah itu mengalami reaksi perpanjangan, kembali lagi membentuk oksaloasetat. Ya, karena awalnya bahan bakunya adalah oksaloasetat,
kemudian mengalami perpanjangan, pemutusan, bereaksi, konjugasi, oksidasi, dan kembali lagi membentuk senyawa asam pirufat, maka dari itu reaksi ini disebut dengan siklus, ya. Artinya berputar, ya, berputar dari senyawa yang sama, berubah, terus menghasilkan lagi senyawa yang sama, ya. Nah, terdiri dari 8 reaksi, ya. Terdiri dari 8 reaksi, di mana 4 reaksi merupakan oksidasi, ya. 4 reaksi merupakan oksidasi, di mana energi yang digunakan adalah seperti NAD dan FAD. Jadi ada 4 reaksi yang merupakan reaksi oksidasi. Nah, sehingga dari reaksi oksidasi ini akan dihasilkan 3 NADH dan 1 FAD, sehingga totalnya adalah 4 reaksi oksidasi. Nah, dihasilkan 2 ATP, kemudian 8 NADH, dan 2 FADH. Ya, nanti saya akan rincikan 2 ATP itu di mana saja, 8 NAD itu di mana saja, dan 2 FAD di mana saja, ya, supaya lebih jelas. Nah, khusus untuk NAD ini sebenarnya kan ada 4, ya, ada 3, ya. NAD-nya cuma ada 3. NAD-nya cuma ada 3, FAD-nya ada 1 dari siklus TCA. Kenapa ini menjadi 8? Ini karena NAD yang dihasilkan dari perubahan asam sulfat menjadi asetil-CoA ini sudah dihitung, ya, sehingga menjadi 4. Ya. Kenapa ini menjadi 8? 8 ini karena 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, sehingga ini dikalikan 2. Ya, jadi cukup jelas, nanti saya akan jelaskan lebih detail pada akhir dari penjelasan video ini, ya. Jadi silahkan saksikan video ini dengan detail dari awal sampai akhir, karena di bagian akhir kita akan menghitung kembali berapa NAD yang dihasilkan, berapa FAD yang dihasilkan, dan berapa total energi yang dihasilkan dari satu reaksi atau siklus, dan juga kita akan menghitung dari 2 asetil-CoA atau 1 molekul glukosa, ya. Nah, untuk siklus TCA ini, ya, untuk siklus TCA ini tidak diperlukan O2 pada siklus TCA, tetapi digunakan pada fosforilasi oksidatif untuk memberi pasokan NAD sehingga pirufat dapat dirubah menjadi CO2, ya. Jadi sekali lagi pada reaksi ini tidak diperlukan O2, ya. O2 nanti hanya digunakan pada transport elektron. Nanti saya juga akan jelaskan lebih detail. Nah, berikutnya ini adalah perbedaan antara glikolisis dan TCA, ya. Karena ini merupakan jalur penting, 2 reaksi ini merupakan jalur penting untuk pembentukan energi di dalam tubuh. Nah, pertama adalah glikolisis. Nah, reaksi glikolisis ini berjalan linier, ya. Jadi artinya perjalanannya lurus, bukan merupakan siklus, ya. Kenapa ini linier? Karena di dalam reaksi glikolisis bahan bakunya glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah pirufat, ya. Sehingga pasti ini merupakan reaksi yang linier. Kemudian lokasi terjadinya berbeda. Ya, lokasi untuk glikolisis terjadi di sitoplasma atau sitosul. Nah, kemudian bagaimana dengan TCA? TCA ini merupakan berbentuk siklik, ya, karena bahan baku utamanya adalah oksaloasetat. Oksaloasetat berubah menjadi sitrat, sitrat menjadi cis-akonitrat, alfa-ketoglutarat, seterusnya, sehingga hasil akhir berikutnya adalah senyawa oksaloasetat kembali. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa reaksi ini adalah reaksi yang bersifat siklik. Nah, kemudian terjadinya berbeda dengan glikolisis. Kalau glikolisis tadi terjadi di sitosul, TCA terjadi di mitokondria. Jadi artinya sebelum mengalami reaksi siklus TCA, masuk dalam siklus TCA, asam pirufat terlebih dahulu masuk dari sitoplasma ke mitokondria. Nah, ini perbedaan penting antara 2 siklus, ya, antara 2 reaksi. Yang pertama adalah glikolisis,
yang kedua adalah siklus TCA. Nah, ini perjalanan perubahan reaksi atau siklus TCA yang saya sebut tadi terjadi dalam 8 tahap ya. Ini tahap pertama, ini merupakan reaksi kondensasi. Kemudian tahap kedua, ini merupakan reaksi dehidrasi. Kemudian tahap ketiga, ini adalah reaksi oksidasi atau disebut dengan oksidatif dekarboksilasi. Kemudian keempat, reaksi oksidatif dekarboksilasi. Kelima, senyawa fosforilasi. Keenam, dehidrogenasi ya. Kemudian ketujuh, hidratasi. Kemudian kedelapan, dehidrogenasi kembali sehingga dihasilkan senyawa oksaloasetat. Jadi sekali lagi bahan baku awalnya adalah oksaloasetat yang dikonjugasi dengan asetil-CoA menghasilkan asam sitrat ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan kenapa ini disebut siklus asam sitrat ya, karena reaksi pertama menghasilkan senyawa asam sitrat ya. Kemudian berubah menjadi cis akonitat, isositrat, alfa ketoglutarat. Dari alfa ketoglutarat berubah menjadi suksinil-CoA, menjadi suksinat, fumarat, kemudian menjadi malat dan kembali lagi menjadi oksaloasetat ya. Nah, baiklah, saya akan membahas satu persatu dari setiap tahapan proses tadi ya. Reaksi yang pertama adalah konjugasi antara senyawa asetil-CoA dengan oksaloasetat. Ini yang saya gambarkan, senyawa yang merah ini adalah yang berasal dari senyawa asetil, sementara yang hitam dari senyawa oksaloasetat. Reaksi ini merupakan reaksi kondensasi. Kenapa? Karena di dalam reaksi ini ya dibantu dengan senyawa H2O. Ya, ini merupakan reaksi kondensasi atau penggabungan yang dibantu dengan H2O. Tahap pertama adalah kondensasi CH3COO dari asetil-CoA pada senyawa oksaloasetat ya, diikatkan pada atom C nomor 1 ya. Nah, CoASH yang berasal dari senyawa asetil selanjutnya diikatkan dengan senyawa SH ya, sehingga menjadi CoASH kembali yang kemudian nanti digunakan untuk metabolisme yang kemudian digunakan untuk mengikat asam pirufat kembali dari asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, dari reaksi ini asetil-CoA dengan oksaloasetat menghasilkan asam sitrat. Tahapan yang kedua adalah dehidrasi. Dari kata de dan hidrasi artinya reaksi ini reaksi penghilangan molekul air. Molekul air yang mana yang dilepas adalah molekul air dari atom C nomor 3 dan senyawa OH dari atom C nomor 2 ya. Senyawa 2 dari atom C nomor 2. Nah, reaksi ini dikatalisa oleh dikatalisa oleh enzim akonitase ya. Sekali lagi, dikatalisa oleh akonitase sementara H2O dilepas dari reaksi ini sehingga menghasilkan cis akonitat. Nah, kemudian tahap berikutnya cis akonitat akan berubah menjadi senyawa isositrat dengan mengikat kembali H2O dari luar ya, H2O dari luar yang kembali lagi diikatkan pada C nomor 2 dan C nomor 1 ya, tetapi berkebalikan pada reaksi awal tadi. H itu diikatkan pada atom C nomor 1, sementara OH-nya diikatkan pada atom C nomor 2. Ini sekarang berkebalikan. Bagaimana berkebalikan? H diikatkan pada atom C nomor 2 dan OH diikatkan pada atom C nomor 1 sehingga menjadi isositrat. Reaksi ini dinamakan hidratasi karena penambahan molekul air. Kemudian reaksi yang keempat, ya, ini namanya oksidatif dekarboksilasi. Dari senyawa isositrat nanti akan dilepaskan 2 molekul H+ dari atom C nomor 1 dan OH pada atom C nomor 1 juga. Sehingga senyawa H yang dilepas sebanyak 2 akan diikat dengan senyawa NAD sehingga akan menjadi NADH2. Nah, reaksi ini dikatalisa oleh
enzim isositrat dehidrogenase. Nah, dari isositrat yang melepaskan 2H dan senyawa COO akan membentuk senyawa oksaloasetat. Ya, jadi akan membentuk senyawa oksaloasetat. Berikutnya oksaloasetat akan melepaskan senyawa COO ya atau senyawa CO2 ya, menghasilkan alfa ketoglutarat. Dari reaksi perubahan isositrat menjadi oksaloasetat ini dihasilkan 1 NADH2 atau setara dengan 3 ATP. Nah, sementara COO pada oksalosuksinat akan dilepas dalam bentuk CO2. Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa asetil-CoA akan keluar dari siklus TCA dalam bentuk CO2. Ya. Reaksi berikutnya adalah reaksi yang kelima, yaitu oksidatif dekarboksilasi, di mana pada reaksi ini akan dilepaskan senyawa COO dari alfa ketoglutarat, kemudian akan dibantu dengan senyawa NAD dan CoASH, di mana senyawa NAD ini akan mengikat satu H+ yang dilepaskan dari senyawa alfa ketoglutarat, dan sisa tempat lepasnya H+ kemudian akan berikatan dengan S-CoA yang kemudian berubah menjadi senyawa suksinil-CoA. Enzim yang bekerja adalah ketoglutarat dehidrogenase kompleks, ya, ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Nah, di dalam reaksi ini juga akan dihasilkan 1 NAD yang setara dengan 3 ATP. Jadi dari total reaksi sampai pada tahap yang kelima ini kita sudah menghasilkan 2 NAD. Berikutnya adalah reaksi dehidrogenasi, di mana senyawa suksinat akan berubah menjadi fumarat. Ya, suksinat berubah menjadi fumarat yang dikatalisa oleh suksinat dehidrogenase. Nah, di dalam reaksi ini ya dihasilkan senyawa FADH. Jadi prinsipnya reaksi pada tahap ini namanya dehidrogenasi, berasal dari kata D dan hidrogenasi, artinya D penghilangan, hidrogenasi adalah senyawa hidrogen, di mana senyawa H2 ini akan ditangkap oleh FAD menghasilkan senyawa FADH2. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah menghasilkan 2 NAD dan 1 FADH2. Ya. Reaksi berikutnya adalah reaksi hidratasi, di mana terjadi perubahan senyawa fumarat menjadi senyawa malat. Ya, ini merupakan reaksi hidratasi di mana terjadi penambahan H2O. Ya, sekali lagi H2O ini ditempelkan pada atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Ya, sehingga terjadi perubahan dari fumarat menjadi malat. Ya. Oke. Berikutnya adalah reaksi dehidrogenasi, di mana senyawa malat, ya senyawa malat akan berubah menjadi oksaloasetat. Ya, senyawa malat akan berubah menjadi oksaloasetat. Reaksi ini merupakan reaksi dehidrogenasi, ya penghilangan senyawa hidrogen sebanyak 2, ya sebanyak 2 dari NAD menjadi NADH2. Sementara malat berubah menjadi oksaloasetat yang dikatalisa oleh senyawa malat dehidrogenase. Nah, oke ya. Jadi dengan demikian senyawa oksaloasetat sudah berubah kembali menjadi senyawa oksaloasetat. Ya, jadi dari senyawa awal ke senyawa awal. Ya, jadi reaksi ini menghasilkan senyawa 3 NAD, 1 FAD dan 1 GTP. Maaf, tadi ada 1 GTP yang kelewat pembahasannya, ya, yaitu perubahan dari senyawa suksinil-CoA, ya tahap ini tadi belum dibahas, perubahan dari senyawa suksinil-CoA menjadi suksinat, ya, di mana terjadi perubahan dari ADP berikatan dengan senyawa
fosfat menjadi ATP ya, menjadi ATP terjadi pada perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat ya. Ini dihasilkan 1 ATP atau 1 GTP ya. Sehingga dari total reaksi ini dihasilkan 3 NAD ya, 3 NAD. 3 NAD ini dari mana saja? Perubahan dari isositrat ke alfa ketoglutarat ya. Ini 1 NAD. Kemudian alfa ketoglutarat ke suksinil-CoA 1 NAD. Kemudian perubahan suksinil-CoA ke suksinat 1 GTP ya. Kemudian perubahan suksinat ke fumarat 1 FAD ya. Kemudian perubahan dari fumarat ke malat, kemudian malat ke oksaloasetat 1 NAD. Sehingga dari reaksi ini dihasilkan 3 NAD ya. NAD, NADH ya. Kemudian 1 FADH ya, FADH, FADH. Kemudian 1 GTP ya. 1 GTP. Jadi lengkap. Oke. Nah, sebenarnya gambaran ini adalah reaksi penghambatan di dalam siklus TCA yang dilakukan oleh beberapa senyawa. Ya, jadi senyawa yang digunakan untuk penghambatan siklus TCA antara lain adalah fluoroasetat, ini yang menghambat kinerja enzim akonitase sehingga sitrat tidak bisa berubah menjadi akonitat. Berikutnya ada senyawa arsenit ya, senyawa arsenit ini merupakan logam berat ya yang bisa menghambat aktivitas perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Kemudian ada senyawa malonat ya. Malonat ini menghambat aktivitas suksinat menjadi fumarat. Jadi yang dihambat adalah aktivitas enzim suksinat dehidrogenase kompleks ya. Nah, ini perhitungan energi total yang dihasilkan dari perubahan ya, perubahan glukosa menjadi senyawa CO2 setelah melalui tahapan reaksi glikolisis sampai siklus TCA ya. Kemarin kita sudah menghitung di dalam video-video saya sebelumnya bagaimana glikolisis menghasilkan 8 ATP. Sebenarnya ini dihasilkan 10 ATP tetapi menggunakan 2 ATP sehingga bersihnya 8 ATP. Kemudian perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dihasilkan 2 NAD atau setara 6 ATP. Sebenarnya satu tahapan perubahan asam pirufat menjadi 1 asetil-CoA itu hanya dihasilkan 1 NAD saja, tetapi karena 1 molekul glukosa itu dihasilkan 2 asam pirufat sehingga NAD yang dihasilkan sebanyak 2 yaitu setara dengan 6 ATP. Kemudian siklus TCA tadi kita sudah hitung dari satu siklus dihasilkan 3 NAD, 1 FAD, 1 GTP atau setara dengan 12 ATP sehingga karena 1 molekul glukosa dirubah menjadi 2 asam pirufat, dirubah menjadi 2 asetil-CoA sehingga harus masuk ke dalam siklus TCA sebanyak 2 siklus sehingga dikalikan menjadi 2 ya, sehingga hasilnya adalah 24 ya. 24 ditambah 6 ditambah 8 sehingga total ATP yang dihasilkan adalah 38 ya. Sehingga yang dihasilkan adalah 38 ATP bersih dari perhitungan glukosa dirubah atau dioksidasi sempurna menjadi CO2 dan H2O. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan atau summary dari setiap tahapan ya. Untuk ini kalau di tabel ini dihasilkan 36 ATP, ini ada perhitungan yang berbeda karena ada pada 38 itu ada pembulatan ya, ada pembulatan NAD dan FAD ya, di mana NAD itu setara dengan 3 ATP, FAD setara dengan 2 ATP. Tapi sebenarnya angka itu apabila tidak dibulatkan ini akan ketemu 36 ATP ya, karena tidak ada pembulatan angka ini ya. Oke ya. Nah, ini ada reaksi regulasi namanya, regulasi. Kemarin juga pada
penjelasan glikolisis, saya juga menjelaskan regulasi ya. Nah, pada reaksi pada siklus TCA juga ada regulasi penghambatan dan percepatan dari siklus. Oke, kita akan bahas perubahan dari asam pirufat ke asetil-CoA ya. Ini akan dihambat oleh jumlah asetil-CoA, kemudian dihambat oleh NAD, dihambat oleh ATP. Tetapi akan dipicu kecepatannya reaksi pembentukan asam pirufat menjadi asetil-CoA oleh AMP ya. Nah, berikutnya penghambatan laju siklus TCA ini pada perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat ini akan dipercepat dengan adanya NADP, adanya ADP, tetapi akan dihambat apabila jumlah NAD yang terbentuk ini sudah banyak ya. Jadi kalau NAD-nya sudah banyak, maka reaksinya akan dihambat. Demikian juga alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA ini merupakan regulasi juga di mana kecepatan reaksinya akan dihambat dengan adanya suksinil-CoA dan NAD. Nah, kemudian perubahan dari malat menjadi oksaloasetat juga akan dihambat dengan terbentuknya NADH. Artinya kalau jumlah NADH2 sudah banyak terbentuk, maka reaksi ini akan dihambat. Itulah regulasi yang mempercepat atau menghambat dari reaksi siklus TCA. Nah, berikutnya ini adalah tahapan penting dari proses pembentukan energi ya. Yang pertama glikolisis, kemudian siklus TCA, dan tahap yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif ya. Fosforilasi oksidatif ini yang kemudian sering disebut transport elektron. Tadi saya sudah jelaskan bahwa energi yang dihasilkan dari masing-masing reaksi ini adalah reaksi awal FAD menjadi NADH2, kemudian FAD menjadi FADH2, NAD menjadi NADH2 akibat adanya pengikatan H+ ya, H+ yang dibuang dari senyawa-senyawa antara dari siklus TCA. Sementara senyawa NAD, FAD ini nanti akan bekerja kembali pada siklus-siklus berikutnya. Untuk itu NADH, NAD harus melepaskan H+ untuk berubah kembali menjadi NAD dan FAD. Nah, proses pelepasan H+ ini kemudian ditangkap oleh senyawa sitokrom pada reaksi fosforilasi oksidatif atau transport elektron ya, atau transport elektron atau transfer elektron ya. Jadi penjelasannya adalah bahwa transfer elektron adalah akan merubah NADH dan FADH menjadi NAD dan FAD kembali dengan melepaskan senyawa H+. Nah, senyawa H+ tadi diikat oleh O2. Sekali lagi senyawa H+ diikat oleh O2 menjadi H2O ya, dan kemudian akan dikeluarkan di dalam tubuh kita dalam bentuk keringat. Makanya kalau kita lari, kita olahraga, kita akan berkeringat. Kenapa? Karena banyak energi yang dikeluarkan, banyak energi yang dibentuk, banyak energi yang dikeluarkan, sehingga banyak pula H+ yang harus dibuang dari tubuh, yang kemudian dikonjugasi dengan senyawa O2, akibatnya akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk H2O, yang kita sebut dengan keringat. Inilah reaksinya. Jadi H+ ini ya, yang dari NADH2 kemudian akan berubah menjadi NAD, H+-nya akan ditangkap oleh sitokrom. Yang pertama adalah quinon, kemudian sitokrom B, kemudian sitokrom C, kemudian sitokrom A. Nah, setelah dengan sitokrom A ini akan dikonjugasi dengan O2 menghasilkan H2O ya, di mana satu molekul O akan mengikat dengan 2H+ ya, sehingga akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk H2O. Inilah proses transport elektron pembuangan H+ setelah melakukan aktivitas siklus TCA, diikat oleh NAD dan FAD dan kemudian dibuang dalam bentuk H2O. Nah, jadi dari NAD dan FAD ini akan melepaskan 4 elektron atau 4H+ ya, sehingga dari 4 elektron dan 4H+ akan berikatan dengan molekul O2 akan menghasilkan 2
H2O ya. Jadi dari NAD dan FAD akan dihasilkan 2 molekul H2O ya. Nah, ini merupakan titik temu antara siklus Krebs dan glikolisis transport elektron ya, di mana glikolisis terjadi di dalam sitoplasma, kemudian siklus Krebs terjadi dalam mitokondria, dan transfer elektron juga masih terjadi pada mitokondria ya. Ini merupakan reaksi anaplerotik yang tadi sudah saya jelaskan, di mana dari hasil siklus TCA atau dari siklus TCA ini akan menghasilkan senyawa-senyawa yang kemudian digunakan sebagai metabolisme senyawa lain. Asam pirufat ini akan dirubah menjadi oksaloasetat, kemudian PEP ini dari oksaloasetat dengan enzim PEP karboksilase, kemudian PEP karboksilase, kemudian pirufat akan berubah menjadi malat dan seterusnya. Yang kemudian oksaloasetat, misalnya faktoglutarat, ini nanti akan digunakan untuk biosintesis asam amino ya, terutama asam amino glutarat. Nah ini ya, jadi asam pirufat, alfa-faktoglutarat digunakan untuk glutamat ya, kemudian asam sitrat ini digunakan untuk biosintesis asam lemak dan steroid ya, dan sterol. Kemudian suksinil CoA digunakan untuk biosintesis HEM dan klorofil ya. Kemudian oksaloasetat akan dirubah menjadi aspartat dan asam amino yang lain. Inilah yang merupakan jalur biosintesis utama, keterkaitan antara siklus TCA dan biosintesis protein ya, biosintesis asam amino. Nah, jadi mengingat pentingnya siklus TCA, ini merupakan salah satu siklus penting di dalam metabolisme tubuh untuk menjaga kesehatan ya. Dan siklus TCA ini memegang peranan penting, tadi sudah saya jelaskan, tujuan utamanya memang digunakan untuk menghasilkan energi, tetapi selain itu juga digunakan untuk bahan baku metabolisme yang lain ya, seperti untuk membentukkan asam amino, tadi sudah jelaskan, juga digunakan untuk biosintesis lipida dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Itu sehingga siklus TCA menjadi siklus yang sentral dan penting. Oke, terima kasih atas perhatiannya dalam video ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.